Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini saya akan berbagi tips itu dasar-dasar proses persilangan aglonema. Nah, ini yang saya zoom ini bunga aglonema ya guys. Secara struktur bunganya seperti ini guys. Nah, secara struktur itu bunga aglonema termasuk bunga yang lengkap, artinya lengkap. Di situ ada benang sari serta kepala putih. Nah, ini saya jelaskan ya, mohon maaf ini pakai pisau penunjuknya. Nah, bagian yang ini sampai sini ini namanya kotak sari ya, berisi banyak-banyak benang sari atau serbuk sari. Itu tujuannya fungsinya untuk membuahi daripada kepala putih atau putih. Ini untuk benang sari itu biasanya disebut dengan alat kelamin jantan ya. Ini biasanya berisi serbuk-serbuk atau serbuk sari atau benang sari ya. Nah, ini secara umum ini mengawinkan yang di bawah ini guys. Yang di bawah ini adalah putih. Putih ini kalau yang warnanya agak oranye ini kepala putihnya. Nah, yang di bawahnya, artinya di bawah kepala putih ini adalah calon buahnya, calon buah daripada aglonema ini guys. Nah, benang sari ini yang dari atas ini kelihatan ya guys, ini ada serbuk-serbuknya. Nah, ini serbuk sari ini kalau jatuh ke kepala putih itu akan terjadi pembuahan. Kalau terjadi pembuahan, hasilnya adalah biji, yaitu biji daripada aglonema gitu ya. Nah, ini struktur bunganya. Cuma bunga aglonema ini ada kendala saat pematangan fisik bunganya. Artinya bagaimana? Artinya putik ini dia matangnya lebih dulu. Dan benang sari ini matangnya belakangan, beda 2-3 hari. Jadi ketika putik ini minta dibuahi, benang sarinya belum siap. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, bunga yang saya zoom ini adalah bunga yang sudah mekar. Ketika sudah mekar seperti ini sudah mulai keluar benang sari. Namun putik yang ada di sini ini sudah mekar beberapa hari yang lalu atau expired. Jadi kalau tanpa bantuan manusia, bunga ini secara otomatis tidak akan bisa terjadi pembuahan karena antara putik dan benang sari itu tidak matching untuk waktu maturnya ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan bantuan manusia ataupun hewan, itu adalah dilakukan perkawinan silang. Nah, perkawinan silang itu bagaimana? Perkawinan silang itu artinya bunga yang sudah mekar ini diambil putik benang sarinya, kemudian untuk dikawinkan dengan bunga yang matang kepala putiknya. Nah, contohnya bunga ini. Bunga ini adalah contoh bunga yang sudah mekar kelopaknya. Ini kelopak atau seludang ya. Kalau sudah terbuka seperti ini fase matang daripada serbuk sari yang ada di sini. Ini agak kelihatan putih-putih, ini ada banyak serbuk sarinya ya. Namun kalau kondisi seperti ini putiknya posisinya ini sudah expired atau matangnya 2-3 hari yang lalu. Nah, bunga yang kondisi seperti ini kita ambil benang sarinya atau serbuk sarinya.
untuk mengawinkan bunga yang fasenya matang putiknya atau kepala putiknya lagi matang. Nah, ciri-cirinya bagaimana bunga yang kepala putiknya lagi matang? Oke, simak terus video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Nah, ini bunga yang saya sebutkan tadi guys. Ini adalah ciri-ciri bunga yang minta dibuahi. Kenapa minta dibuahi? Nah, ini ciri-cirinya dia sudah istilahnya membalon ya, artinya dia sudah melembung. Nah, kalau ditekan ini agak ada sesuatu yang kopong seperti itu ya. Kalau belum matang dia masih belum empuk ya. Kalau ini sudah balon, nah, kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ya. Kenapa ini minta dibuahi? Karena pada fase ini ya, fase ini posisi putik itu sudah matang dan otomatis minta dibuahi atau penyerbukan ya. Nah, bunga yang seperti ini dijadikan bunga sebagai bunga betina karena difungsikan putiknya untuk dibuahi dari benang sari dari tanaman jantan atau tanaman yang dianggap sebagai tanaman jantan ya. Nah, kalau fase bunga yang seperti ini bunga yang diposisikan sebagai tanaman jantan. Karena apa? Karena putiknya atau alat kelamin betinanya yang bawah ini ya, ini sudah matang beberapa hari yang lalu. Namun untuk saat ini yang matangnya adalah serbuk sarinya atau alat kelamin jantannya ya. Jadi dia disebut sebagai pejantan. Nah, ini nanti cara mengawinkannya adalah ini mengambil serbuk sarinya yang ada di sini, kemudian dioleskan pada putik tanaman yang dianggap sebagai tanaman betina. Nah, ini caranya kita ambil seludangnya dulu ya, biar kelihatan nanti putiknya, sehingga pada saat proses penyerbukannya bisa mudah. Nah, ini kita ambil dulu seludangnya ya guys. Ini sudah mulai kelihatan kotak sarinya. Nah, ini harus hati-hati jangan sampai mengenai putik yang akan kita kawinkan ya. Digunakan pisau atau apa saja yang bisa membantu, sekiranya bisa membantu. Intinya meminimalisir proses terlukanya putik. Nah, ini guys. Nah, ini adalah putik yang akan dibuahi, dan ini adalah yang atas ini adalah kantung sari, tempatnya serbuk sari ya. Namun pada bunga yang fase seperti ini serbuk sarinya belum matang. Yang matang itu adalah putiknya. Jadi kita kawinkan dengan benang sari dari bunga yang satunya tadi yang sudah mekar seludangnya. Nah, berikutnya kita melakukan proses pengambilan serbuk sari ya. Saya menggunakan cotton bud. Bisa juga menggunakan alat kosmetik yang untuk kayak eyeshadow kayak itu ya, kayak kuas kayak gitu ya. Intinya kuas lembut lah ya. Itu kita oleskan pada wilayah nih kotak sari. Tujuannya biar serbuk sari yang ada pada bunga ini menempel, kemudian kita oleskan pada bunga yang akan kita
polinasi atau akan kita kawinkan. Kita oles-oleskan di sini ya guys. Jangan lupa berdoa lebih dulu sebelum melakukan proses perkawinan. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan penyerbukan, ini tanaman yang bunga yang sudah dikawinkan ini perlu disungkup. Tujuannya apa guys? Tujuannya adalah supaya dia tidak terkawini lagi ya, terserbuki oleh bunga dari tanaman lain, tanaman aglonema lain. Karena nanti kalau tercampuri dengan tanaman lain, otomatis itu kemurnian parentalnya kemungkinan tidak bisa murni 100%. Nah, cara nyungkupnya bagaimana guys? Nah, ini kertas kita jadikan dua seperti ini ya. Kemudian kita masukkan. Nah, kemudian yang ini kita lipat guys. Nah, proses lipatnya ini harus rapat ya, biar nanti tidak kendor, mudah kendor. Nah, kalau ini rapat, dia nggak akan mudah kendor, nggak akan mudah bergeser ataupun jatuh. Nah, setelah dilakukan penyungkupan, perlu kita stapler ya. Dan yang terakhir, di sini perlu ditandai nama pejantannya. Nah, ini untuk betinanya itu saya pakai jenis LOD atau Light of Diamond ya. Ini untuk jantannya tadi itu saya tulisi, maksudnya saya ambil dari jenis Black Sumatera, Black Post ya. Nah, di sini harusnya ditulisi Black Sumatera. Nah, ini contoh aja yang sudah saya kawinkan ya guys. Ini jantannya itu saya ngambil kocin, kemudian untuk betinanya ini saya pakai heng-heng. Apakah jadi? Ini saya kawinkan tanggal 10 Agustus tahun 2020, jadi hampir 2 bulan ya. Coba kita cek hasilnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini guys hasilnya udah kelihatan ya, ada perentul-perentulnya. Ini calon buah guys. Nah, ini guys, nah ini calon buah. Nah, ini saat sudah matang, kurang lebih umur 6 bulan sampai 7 bulan baru bisa kita panen. Dan selanjutnya itu tinggal kita lakukan penanaman seperti menanam biji-biji bunga yang lainnya ya guys. Oh ya, ada sedikit catatan guys, tadi untuk kotak sarinya sebelum dibungkus itu tidak saya buang. Mungkin ada sebagian orang yang lebih menyukai untuk dibuang karena mungkin ditakutkan bisa menyerbuki bunganya sendiri ya, atau shelving. Kalau prinsip saya ini karena matangnya serbuk sari dan putik ini tidak bersamaan, sehingga serbuk sarinya sendiri tidak akan membuahi daripada putiknya. Kemudian yang kedua, kalau putik itu sudah terbuai dengan tanaman jantan lain, otomatis tidak bisa terserbuki kedua kalinya dengan bunganya sendiri. Kemudian yang alasan yang ketiga itu saya tidak membuang kotak sarinya. Itu kalau misalkan dibuang itu ada timbul luka bekas kotak sari itu. Kalau misalkan
kondisi lembab itu menyebabkan mudah terserang penyakit ya, busuk seperti itu. Jadi saya tidak membuangnya. Nah, di sini tutorial yang saya lakukan atau yang saya bagikan ini sifatnya saya sebagai pemula ya guys, bukan profesional. Saya pun juga baru tergolong newbie atau pemain baru di sini di dunia aglonema. Jadi bagi Anda yang punya pengalaman berbeda mungkin bisa di-share di kolom komentar. Dan di sini sifatnya kita berbagi ilmu saja ya, belajar bareng-bareng. Nah, kalau ada baiknya silahkan dipakai ilmunya. Kalau ada kurang baiknya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya perlu banyak belajar lagi, perlu banyak ilmu baru lagi, dan perlu banyak bimbingan dari para profesional, khususnya yang sudah lama menggeluti di bidang aglonema. Demikian tadi sharing tentang teknik dasar proses perkawinan silang pada aglonema. Semoga video ini, ilmu ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.